Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan Ibu Husnul. Teman-teman yang pintar dan hebat, kali ini kita akan belajar tentang macam-macam najis dan bagaimana cara mensucikannya. Namun, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, sama-sama kita berdoa ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah, sekarang yuk simak penjelasan Bu Guru ya. Kita akan mengenal macam-macam najis. Najis terbagi menjadi 3. Pertama yaitu najis ringan. Yang kedua ada najis sedang. Dan yang ketiga ada najis berat. Yang pertama yaitu najis ringan. Contoh najis ringan yaitu air pipis bayi laki-laki yang belum makan selain ASI. Bagaimana kalau misalkan badan atau pakaian kita terkena air pipis bayi, tapi yang masih ASI ya, belum makan apa-apa? Nah, cara membersihkannya yaitu pertama, kita lapkan najis dengan kain kering. Yang kedua, renjiskan air mutlak ke atasnya atau dipercikkan bagian yang terkena najis itu dengan air bersih. Lalu yang ketiga, kita lap hingga kering. Nah, najis ringan itu disebut juga dengan najis mukhafafah. Mukhafafah itu dalam bahasa Arab yang artinya ringan. Selanjutnya yang kedua ada najis sedang. Najis sedang disebut juga najis mutawasitoh, yang artinya pertengahan. Contoh najis sedang yaitu 1. Darah 2. Muntah 3. Nanah 4. Kotoran hewan 5. Kotoran manusia. Kelima gambar ini adalah termasuk contoh najis sedang. Apabila badan atau pakaian kita terkena salah satu dari contoh gambar ini, maka kita harus membersihkannya. Bagaimana cara membersihkannya ya? Yuk simak. Cara membersihkan najis sedang yaitu 1. Hendaklah dibuang najis itu terlebih dahulu. 2. Cuci dengan air mutlak tempat yang terkena najis sehingga hilang bau, rasa, dan warnanya. Jadi bisa kita lihat ya, di sini ada gambarnya. Contohnya baju. Baju terkena najis sedang. Maka hendaklah yang pertama kita buang dulu kotoran tersebut pada baju. Setelah itu baru kita cuci dengan air mutlak, yaitu air yang suci, air yang bersih, pada tempat yang terkena najis, sehingga hilang baunya, rasanya, dan warnanya. Jika kita sudah bersihkan dengan air masih bau atau masih terlihat warnanya, maka wajib kita ulangi sehingga benar-benar bersih. Selanjutnya yang ketiga ada najis berat. Najis berat disebut juga dengan najis mughallazoh. Mughallazoh artinya berat. Contoh najis berat adalah 1. Air liur anjing. Dan yang kedua, babi. Nah,
Dua gambar ini merupakan contoh najis berat. Apabila badan atau kulit kita terkena air liur anjing dan babi, maka kita harus membersihkannya. Bagaimana cara membersihkannya ya? Yuk simak. Cara membersihkan najis berat yaitu 1. Hendaklah dibuang najis itu terlebih dahulu. 2. Tempat yang terkena najis itu kita siram air yang bercampur dengan tanah. Yang ketiga, cuci dengan air mutlak sebanyak 6 kali hingga hilang warnanya, baunya, dan rasanya. Jadi, cara membersihkannya sama seperti najis ringan. Akan tetapi, pada najis berat ini harus disertai dengan tanah. Nah, agar kalian lebih paham macam-macam najis, yuk ikuti Bu Guru ya. Kita bernyanyi bersama. Judulnya Macam-macam Najis. Irama naik-naik ke puncak gunung. 1, 2, 3. Najis, najis, itu kotoran, wajib kita sucikan. Ada 3 macam najis, ringan, sedang, dan berat. Najis ringan, pipis bayi laki yang belum makan selain ASI. Najis berat, anjing dan babi, selainnya najis sedang. Nah, mudah kan lagunya? Nah, coba kalian ulangi ya, agar kalian bisa menghafalnya, memahaminya, serta mengamalkannya dalam kehidupan kalian. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar ini. Gambar apakah ini? Pintar. Ini adalah gambar anak sedang mau masuk ke WC. Kira-kira mau ngapain ya anak tersebut mau ke WC? Bisa saja anak itu mau pipis atau mau BAB, buang air besar. Kira-kira menurut teman-teman, pipis atau BAB itu termasuk najis bukan? Hebat. Ya, pipis dan BAB termasuk najis. Maka, setelah pipis atau BAB, maka kita harus bersihkan. Bersihkannya dengan cara istinja. Kira-kira apa sih itu istinja? Yuk, kita simak penjelasannya. Nah, istinja itu artinya membersihkan kotoran dari hadas kecil dan hadas besar. Nama lain dari istinja itu yang biasa kalian ketahui adalah cebok. Nah, jadi cebok itu artinya istinja. Alat untuk beristinja yaitu air yang suci dan bersih. Kalau tidak ada air, maka kita bisa menggunakan alat lain untuk istinja, yaitu batu, kayu, dan tisu. Istinja tidak boleh menggunakan benda yang basah dan benda yang licin. Jadi, boleh kita menggunakan batu dan kayu. Tapi kalau batu dan kayunya basah, maka tidak boleh digunakan ya anak-anak. Alhamdulillah, demikian pembelajaran kita hari ini. Jadi, hari ini kita sudah membahas 3 topik. Yang pertama adalah macam-macam najis, yang kedua cara membersihkannya, dan yang ketiga membahas tentang pengertian istinja. Kalian sudah paham kan anak-anak? Hebat! Jangan lupa ya, kalian ulangi lagi lagu yang tadi sudah Bu Guru ajarkan, agar kalian bisa menghafalnya, memahaminya, dan bisa mengamalkannya.
Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.